pada saat azan mereka melepaskan semua aktivitas, berhenti. Misalnya naik motor, azan mereka berhenti dulu. Pertanyaan saya, apakah itu memang wajib? Dipermudah, tolong jangan dipersulit orang-orang awam beribadah. Dan memang ada sepertinya seperti itu. Ya kan, saya pernah dengar juga harus berhenti azan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ridwan, Buya. Saya mau sedikit bertanya mengenai azan yang tadi Buya jelaskan. Ada satu kecenderungan di orang kita pada saat azan mereka melepaskan semua aktivitas, berhenti. Misalnya naik motor, azan mereka berhenti dulu. Pertanyaan saya, apakah itu memang wajib atau bagaimana dasar dalil nih Ustadz? Karena yang saya khawatirkan kalau seandainya memang dia sedang memegang kendaraan atau sedang beraktivitas, azan berkumandang dan dia melepaskan aktivitas dia. Gimana kalau seandainya supir yang sedang bawa mobil jalan tol dengar azan berhenti gitu? Itu aja Ustaz. Syukran jazakallah. Makasih Buya. Assalamualaikum. Sudah jelas bahwasanya menjawab azan bukan sebuah kewajiban. Tidak wajib. Akan tapi sebuah kemuliaan. Satu. Kedua, menjawab azan tidak harus pakai ngerem. Yang menjawab mulutnya bukan kakinya. Kenapa harus berhenti? Bukan tangannya juga, kenapa harus berhenti? Yang menjawab lesannya. Jadi nggak harus dia menghentikan aktivitas. Sambil lari kencang juga bisa masih. Yang menjawab lesannya. Tidak perlu, itu berlebihan kadang-kadang. Merepotkan orang. Action barangkali ya. Kami tidak mengatakan dia salah. Nggak seperti itu, jangan diseksa orang. Ingin beribadah jadi susah kalau begitu. Sehingga orang malas jawab adzan. Kenapa? Harus berhenti, harus ini. Nggak ada itu semuanya. Jadi merepotkan orang nggak boleh. Ibadah gampang. Anda tetap berjalan. Ibu tetap motong cabai. Itu gosong nanti gorengannya nanti. Jadi sambil. Jadi tidak harus berhenti dia. Yang menjawab lesannya. Ya. Akan tapi jika ada sesuatu yang bertentangan dengan adzan, maka itu perlu dihentikan. Contoh suara. Ya. Jadi kalau suara dihentikan dong. Suara karena urusan dengan kuping. Adzan mau masuk kuping ada. Anda lagi dengar apapun. Bahkan murotal sekalipun stop dulu. Untuk ini ya ada hubungannya dengan kuping. Sama hubungannya sama mulut. Anda lagi ceramah. Berhenti dulu. Sebab sambil ceramah nggak bisa jawab adzan. Kan begitu ya. Selagi tidak ada hubungannya dengan mulut sama kuping, maka bebas Anda gas. Trek pun juga boleh. Trek-trek karena itu bisa. Jadi jangan dipersusah orang melakukan ibadah. Dua hal yang harus Anda perhatikan. Yang hubungannya dengan telinga, maka suara-suara yang bakal mengganggu, yang menjadikan adzan tidak tembus ke telinga Anda hentikan. Atau menjadikan Anda tidak bisa menjawab, hentikan. Termasuk ceramah pun dihentikan. Ya, dihentikan. Biarpun itu tidak wajib. Kalau ada orang waktu ceramah terus, barangkali waktunya mendesak, tinggal sedikit, ya sah-sah saja. Cuman ya lupa keutamaan menjawab adzan seperti itu ya. Dipermudah, tolong jangan dipersulit orang-orang awam beribadah. Dan memang ada sepertinya seperti itu. Ya kan, saya pernah dengar juga harus berhenti adzan. Sholatnya aja boleh dijamak kok. Sampai adzannya 20 menit. Wah, sudah terlanjur berhenti 20 menit tadi itu. Wah, stres banget, mengamuk semua orang akhirnya tuh. Akhirnya benci sama adzan bisa-bisa nanti. Tukang adzannya kepanjangan, yang ngajari mendengar adzan juga salah, ngerepotkan, akhirnya semua ibadah serba repot. Beragam aja, nggak usah adzan-adzanan, bisa gitu nanti ngomong. Itu ndak indah beribadah, mudah beribadah. Wallahu a'lam bishawab.